wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa ba'd. Sip. Pertama-tama pasti kita ucapkan puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmatnya kita bisa bertemu pada malam hari ini untuk belajar bahasa Arab ya di kelas bahasa Arab kita. Karena memang salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah kita bisa menuntut ilmu. Nah, ya di sini pertemuan pertama kita ya, dan kita mungkin akan sedikit gunakan waktu untuk perkenalan pastinya. Sebelum itu perkenalkan nama Ana Mujahid Ibnu Hamzah ya, Ana sebagai teman antum di sini sekaligus pengajar juga ya, pembimbing juga untuk kelas bahasa Arab ini. Ya, Ana berdomisili di Tangerang sekarang, dan untuk kegiatan sehari-hari Ana adalah sebagai mahasiswa. Nah, sampai di situ mungkin perkenalan Ana ya, yang bisa Ana perkenalkan. Nah, sisanya antum ya, untuk memperkenalkan diri ya, nanti buka kameranya, juga buka mic-nya, lalu memperkenalkan dirinya. Baik. Siap ya? Coba di sini silahkan. Ya, kita tutup PDF dulu ya. Ini Akhi Fauzi Patahila. Silahkan untuk memperkenalkan diri. Akhi Fauzi Patahila. Belum ada suaranya. Mungkin kita lompat dulu boleh ke Akhi Yuda. Nah, Ustaz. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Suaranya warahmatullahi kedengeran, wabarakatuh. Ustaz? Iya, terdengar. Alhamdulillah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama anak Nugra Yuda. Nah, Anak tinggal di Bogor saat ini. Anak karyawan swasta nah, ya tuh Bogor bagian mana? di kota, Ustaz. Pakuan Bogor. Pakuan. Ya, jadi walaupun Anda Barengan, sekarang di barengan Tangerang, siang. ya. Nah, mana tahu ya. Walaupun Anda di Tangerang sekarang, tapi ini sebenarnya rumah nenek ya. Jadi Anda sering bolak-balik, dan rumah asli Anda sebenarnya di Bogor. Di Ciapus, tahu Akhi Yuda? Oh ya, siap, Ustaz. Tahu ya. Ciapus tahu pasti. Karena memang nggak Ya. terlalu jauh dari situ. Ya. Baik, Sukron perkenalnya Akhi Yuda. Untuk selanjutnya, silakan Apa, Ustaz? Akhi Lutfi Gari Jato. Ya, Garjito Assalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Lutfi Garcito. Saya dari Surabaya, karyawan swasta. Sebagai karyawan swasta ya, berarti sama dengan Ya, Akhi Yuda tadi ya. Baik. ya, Sukron Akhi Lutfi untuk perkenalannya. Kita ya. lanjut pada Akhi Ferry. Silakan Akhi Ferry. Ya, nah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. perkenalkan saya Ferry Yunanto, usia 50. Sekarang wira swasta aja. Saya Nah, tinggal ya. di Tambun, domisili. Ya. Baik, Masya Allah ya, umur 50 tapi tidak mengurangi untuk Sudah ya. tidak mengurangi untuk semangatnya dalam menuntut ilmu. Baik, Sukron Akhi Ferry Yunianto. Dulu mualaf. Oh, doa antum malah lebih apa Ya, namanya, lebih Masya Allah lagi ya. Nah, Sukron. Ba'dahu Akhi. mualaf bukan Malang. Nah, mu'alaf, Anda dengar ya. Iya, Sukron Akhi Ferry Yunianto. Kita lanjut pada Akhi iya. Zul Hendri. Akhi Zul Hendri, silahkan memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. dari Pekanbaru Riau. Nah, Nah, untuk kegiatan sehari-harinya, sehari-harinya PNS. ya.
Apa? PNS di Anak Kementerian PNS. Pekerjaan Umum. Hmm. Baik. Ya. Jadi memang banyak yang pekerja itu karyawan ya. Jadi Anda juga dapati kelas-kelas, misalnya isinya itu ya ada yang guru ya, lalu karyawan ya. Di sana jujur lebih senang ketika mengajar itu orang-orang karyawan daripada pengajarnya orang-orang guru seperti itu. Baik, syukur Akhi Zulhendri ya untuk perkenalannya di sini. Akhi siapa yang belum perkenalan? Akhi Fauzi ya. Ya, Ya, kita balik ya, pada Ustaz. Akhi Fauzi lagi. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fauzi Fatahila. Saya dari Jakarta. Saya dari Jakarta, Ustaz. Dari Jakarta, lalu untuk pekerjaannya atau kegiatannya, Kerjaan saya seorang karyawan swasta. nah, ya kan, karyawan lagi ya. Baik. Nah, tadi dari Jakarta, Akhi Fauzi Fatahila, Supron untuk perkenalannya. Ya, jadi memang anak lebih suka ya mengajarnya itu orang-orang karyawan seperti ini ya. Baik, itu perkenalan kita untuk di pertemuan pertama ini, perdana ini. Ya. Kita ambil sedikit waktu di situ dan mungkin kita akan langsung masuk atau buka materinya. Kita buka kitabnya. Ya. Kita buka di sini. Nah, ya, jadi Anda jelaskan dulu mukaddimahnya atau pendahuluannya. Jadi buku yang kita pakai ini adalah kitab Al-Arabiyah Baina Yadaik ya. Al-Arabiyah Baina Yadaik itu nama bukunya. Atau bisa cari di online shop ya, tinggal tulis ABY ya, Arabiyah Baina Yadaik. Itu insya Allah akan muncul kitabnya seperti ini. Ya, dan dia juga memang ada 4 jilid kalau Anda lihat. Lalu ya, ini salah satu buku cetakan belajar bahasa Arab ya. Apakah hanya ini saja ya? Enggak. Tapi banyak buku cetakan bahasa Arab itu. Ya. Dan ini terbilang bagus. Nanti kita akan lihat isinya itu apa saja ya, sambil seiring kita belajar. Lalu ya, kita akan belajar al-juz'ul awalnya, ya bagian yang pertamanya. Baik, kita oh iya, yang jilid 1 susah katanya, kebanyakan sold out. Karena coba tuh di official ya. Ada di Shopee itu officialnya. Apakah masih ready nggak stok itu? Harusnya kalau official kan pasti dia update terus ya untuk ketersediaannya. Ya kan, kalau ingin beli ada di Shopee untuk official. Baik, 6 ya. Silahkan dicek. Kita buka langsung pada bab pertamanya ya. Kalau antum lihat kan tadi ada pendahuluan, lalu daftar isi ya. Kita latih saja. Kita langsung masuk ke bab pertama di sini. Antum bisa lihat di sini ada al-wahdatul ula ya. Jadi Anda jelaskan juga di sini kita belajar pelan-pelan. Kalau yang antum dari nol bahasa Arabnya ya, nggak apa-apa. Kita juga pelan-pelan di sini belajar. Ya, jadi kita anggap sama rata semuanya. Kita belajar dari awal. Jadi nanti misalnya antum mendapati ya suatu kata gitu kan, lalu suatu istilah yang Anda sebutkan dan antum nggak tahu artinya, jadi silahkan tanya saja ya, jangan sungkan-sungkan. Takutnya Anda lanjut gitu kan, antum ternyata tidak paham kan, itu cukup masalah jadi. Baik, kita baca di sini al-wahdatul ula atau bagian yang pertama. Ya, al-wahda itu artinya bagian. Bagian atau bab juga bisa. Bagian atau bab. Al-ula artinya yang pertama. Nah, ya. Lalu di bawahnya ada kalimat tahiyatu wat ta'aruf. Ya, ini adalah judul dari babnya. Artinya ada yang tahu kira-kira? Tahiyat artinya salam. Selamat. Salam. Salam ya. Tahiyat itu salam. Ta'aruf artinya Kenalan. perkenalan. Ya, mungkin antum, Perkenalan. antum juga ada yang sering dengar ta'aruf, ta'aruf ya. Ya, apa sih ta'aruf itu ya? Perkenalan gitu ya. Sebelum nikah, ta'aruf dulu yuk gitu. Kenalan dulu gitu.
Gitu. Salam dan perkenalan. Dan insya Allah antum akan dapati juga ya percakapan dan juga pastinya kosakata dan juga latihan-latihan yang berkaitan dengan salam dan perkenalan. Gitu ya. Jadi kita gulir bahwa di sini ya, antum akan dapati di situ percakapan yang pertama. Ya. Jadi buku ini setiap bab itu akan berisi percakapan. Ya. Berapa percakapan? Ada 3. Ada 3 percakapan. Nanti mungkin bisa diikuti dengan kosakatanya, lalu latihannya, ya seperti itu. Jadi malam ini kita akan bahas untuk percakapan yang pertamanya. Sini al-hiwarul awal. Ya, antum bisa buka halaman 2 ya. Kita lihat al-arud ya artinya pemaparan ya. Sebenarnya al-arud ini juga banyak orang yang bingung untuk pengertiannya, tapi anak lebih condong pada artian itu pemaparan. Ya al-arud pemaparannya gitu kan. Al-hiwarul awal percakapan itu dari percakapan. Al-awwal artinya apa? Ada yang tahu? Sama. Yang pertama. Nah, lalu ada perintahnya di situ unzur wastami' wa'id. Ya, untuk awal-awal nggak apa-apa anak kan. Lihatlah, lalu wastami, dengarlah, wa'id dan ulangi. Dan itu sebenarnya bisa lihat dari gambar sebelumnya di sini ya. Dari luar mata, telinga, lalu ya, apa ini? Sesuatu yang berulang gitu kan. Lihatlah, dengarlah, dan ulangi. Jadi ini perintah dari bukunya ya. Setiap hiwar nanti ada akan perintah seperti itu. Lihatlah, dengarlah, dan ulangnya. Iya. Coba kita langsung lihat percakapannya atau hiwarnya di sini. Tapi sebelum itu, Ana akan jelaskan dulu bagaimana metode yang akan kita pakai. Ya, jadi, ya setiap pertemuan ini kita akan bahas satu percakapan dan kita akan baca pastinya. Ana akan bacakan sekali. Ya, antum cukup benarkan saja terlebih dahulu. Dari itu antum bisa tahu bagaimana cara pembacaannya. Lalu Ana akan bacakan kedua kalinya sambil antum bukan sambil antum ya, sambil kita sama-sama terjemahkan dan juga jelaskan. Lalu setelah itu kita akan baca bersama-sama, baru setelah itu kita praktekkan juga. Seperti itu ya. Lalu kalau memang ada sisa waktu, kita akan gunakan untuk tanya jawab dan juga melakukan latihan. Baik. Ya, itu metode yang akan kita pakai dalam pembelajaran di kelas ini. Kita mulai mungkin masuk ke percakapannya, ya, gitu. Ya, Anak akan mulai bacakan, antum cukup mendengarkan saja terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi Khalid. Masmuka. Ismi Khalil. Kaifa haluka? Bi khairin walhamdulillah. Wa kaifa haluka anta? Bi khairin walhamdulillah. Ya, seperti itu. Itu pembacaan pertamanya. Anak akan bacakan kedua kali sambil dijelaskan dan juga terjemahkan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Untuk salamnya kita lewati saja, ya. Kita langsung masuk ke kalimat ismi Khalid. Apa artinya ismi Khalid? Ada yang tahu? Namaku Khalid. Nah, sahih. Ya, kita masih di awal-awal aja. Jadi mungkin beberapa antum juga ada yang mengetahui hal dasar seperti ini. Ya, nama saya Khalid. Lalu muncul pertanyaan ya. Ismun itu benar artinya nama. Seperti ini kita tulis ismun dan ini sering kita ucapkan ya ketika kita bilang Bismillah ya kan dengan menyebut nama Allah ya itu ada kata ism yaitu artinya nama. Lalu muncul pertanyaan sayanya itu dari mana ya kenapa kita bisa artikan saya gitu kan nama saya. Nah, jadi sayanya itu ditentukan oleh huruf ya di sini ya sukun gitu namanya ya mutakallim atau kita sebut awalnya ya sukun saya gitu kan ismi ya ismun ditambah ya mutakalim jadi nama saya. Untuk namanya saja ya, ini kata benda ya, bahasa Arabnya ismun.
Baik, ismi Khalid. Lalu mas muka, apa artinya mas muka? Siapa namamu? Siapa namamu? Antum bisa lihat itu akhirannya kak. Ya, kalau tadi kan iya, di sini kak. Nah, betul tadi Ahli Fauzi yang bilang ya, yaitu menunjukkan kamu, nama kamu. Lalu ma di sini sebenarnya itu artinya apa ya? Tapi kalau kita artikan maksudnya per kalimat ya, kita harus artikan per kalimat, jangan per kata. Kalau per kata kita artikan mungkin apa nama kamu. Tapi kan lebih tepatnya ya, bahasa Indonesia siapa nama kamu. Jadi metode penerjemahan itu jangan per kata ya, tapi per kalimat dan juga sesuai konteksnya. Kita lihat ya, ini siapa nama kamu? Ismi Khalil. Nama saya Khalil. Ya, Khalil nama orang. Yang tadi Khalid, ismi Khalid. Lalu bertanya, kaifa haluka? Apa artinya kaifa? Bagaimana? Bagaimana? Sahih. Untuk menanyakan keadaan. Bagaimana? Bagaimana haluka? Artinya, Bagaimana keadaanmu? Kabarmu. keadaanmu. Naam ya. Hal itu ada kabar. Ya, lalu untuk kaknya di situ juga sama. Kabar kamu. Nah, ya, hal itu aslinya seperti ini. Halun. Nah, bi khairin walhamdulillah. Ya, bi khair itu artinya baik. Maksudnya memang keadaannya baik-baik saja. Bi khair. Walhamdulillah. Dan segala puji bagi Allah. Wa kaifa haluka anta? Ya, antum saya lihat sini dia bertanya kembali. Dan situ ditambahkan anta. Ya, hanya pengulangan kata saja. Maksudnya kalau haluka saja kan sudah cukup. Tapi di sini ditekankan lagi dengan antanya. Jadi dari situ kita tahu bahwasannya kak di situ ya. Itu adalah ganti dari anta sini. Ya. Anta kan artinya kamu. Kan anak anggap pun antum pasti tahu ya. Anta itu artinya kamu. Lalu anak juga artinya saya. Lalu ketika kita bilang nama saya apakah ismu anak? Enggak kan? Anaknya itu tadi berubah menjadi ya mutakallim. Begitu juga anta ya. Tidak halu anta tapi haluka ya. Berubah menjadi ka. Di khairin walhamdulillah. Ya. Baik dan terpuji bagi Allah. Nah, sampai di situ silakan jika ada yang ditanyakan terlebih dahulu. Eh, tanya Ustaz, Nah, untuk yang bikhoir sama bikhoirin secara pembacaan kan beda. Ininya penggunaannya gimana? Apa maksudnya sama untuk bacanya? Apakah jadi bisa dua-duanya? Jawab untuk jawaban dari pertanyaan kabar tadi itu. nah ya. Jadi poin pertanyaannya adalah apakah berbeda artinya ketika kita membaca harokat terakhirnya, maksudnya huruf terakhirnya gitu kan, dan Nah, juga ketika tidak diwakaf, nah ya, istilahnya wakaf ya. Jadi huruf terakhir dimatikan atau tidak dimatikan, diwakafkan atau tidak. Jadi untuk bahasa Arab ya mungkin antum pernah dengar dari ustadz atau pengajar kalau kita salah baca harokat ya maka artinya akan berbeda gitu kan, akan menyebabkan salah arti. Ya, tapi kita perhatikan kalau kita salah baca harokat ya bukan tidak membaca harokat seperti itu ya. Kalau kita bilang bi khair ya kita memilih untuk tidak membaca akhirnya gitu ya. Tadi tidak ada yang merubah arti gitu, maksudnya tidak menyebabkan kesalahan yang fatal. Jadi mungkin kalau untuk penggunaan sehari-hari malah lebih singkat kan. Nah, balik lagi untuk wakaf ya sifat itu opsional, antum mau pilih dibaca akhirnya atau tidak itu pilihan. Bi khair atau bi khairin itu pilihan antum. Nah, mafhum? ya, nah, Ustaz. Nah, Iya, khair dan bi khair.
Ya, tentunya kalau dalam lingkupan akademis seperti ini ya, bagusnya dibaca harokat terakhir ya. Misalnya bi khairin walhamdulillahi, ya itu mungkin supaya kita tahu alasan untuk kenapa di harokat kasro, doma gitu kan. Itu di lingkupan akademis. Tapi kalau lingkupan sehari-hari ya, ya kita mungkin lebih milih yang lebih singkat gitu. Ya, sampai situ silakan jika ada yang ditanyakan lagi. Belum kita baca bersama-sama. Anak izin sebentar sih. Baik, ya, tidak ada yang ditanyakan, maka kita akan baca bersama-sama. Silakan buka mic-nya semuanya. Kita akan baca bersama-sama sini. Ikuti apa yang Ana ucapkan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ismi Khalid. Ismi Khalid. Masmuka. Masmuka. Ismi Khalil. Ismi Khalil. Kaifa haluka? Bi khairin walhamdulillah. Khairin walhamdulillah. Wa kaifa haluka anta? Ya, bi khairin walhamdulillah. Nah, sudah kita baca bersama-sama, kita juga sudah artikan, kita akan praktikkan hiwarnya. Ya, jadi antum akan praktekkan hiwar ini, step 2 dari antum. Lalu sebelum itu, ya di sini kan nama saya ya. Antum kalau mau rubah nama antum sendiri silahkan ya, tapi Ana tidak tekankan di situ. Ana lebih tekankan bagaimana cara pembacaannya saja. Ya, kalau mau diubah silahkan. Di sini Akhi Fauzi bersama Akhi Ferry. Silahkan antum bertukar hiwar. Ini dimulai oleh Akhi Fauzi terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi Khalid. Masmuka. Ismi Khalil. Kaifa haluka? Bi khairin. Walhamdulillah. Kaifa haluka anta? Wa Bi kaifa. khairin. Wa kaifa haluka anta? Bi khairin walhamdulillah. Nah, jadi untuk keduanya bacanya sudah bagus ya. Kita lanjut pada Akhi Lutfi Garjito bersama Akhi Yuda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi Khalid. Mas'aluka. Masmuka. Mas'aluka. Masmuka. Nah. Masmuka. Nah. Ismi Khalid. Kaifa luka. Kaifa haluka. Kaifa haluka. Nah. Bi khairin walhamdulillah. Wa kaifa haluka anta? Bi khairin walhamdulillah. Nah. Jadi ya, untuk keduanya sudah bagus, nanti mungkin dilatih lagi ya. Lalu ba'dahu Akhi Zulhendri bersama Akhi Usman. Assalamualaikum. Nah. Waalaikumsalam. Ismi Khalid. Masmuka. Yuk. Bi khairin walhamdulillah. Yang ini dulu ya. Ismi Khalid. Bi khairin walhamdulillah.
Nah, Wa kaifa di- halika? sebentar, Akhi Usman. Ya tadi Akhi Lutfi kan apa? Akhi Zulhendri kan Mas Muka. Antum jawab ismi Ismi Khalik. Khalil. Nah, Khalil. ya seperti itu. Lanjut Akhi Zulhendri lagi. Kaifa haluka? Bi khairin walhamdulillah. Wa kaifa haluka anta? Bi khairin walhamdulillah. Nah, ya. Jadi baru keduanya. Ba'dahu setelahnya di sini Akhi Ferry sudah tadi ya. Sudah. Nah, di sini yang belum Akhi Ahmad ya. Silahkan dibuka mic-nya. Ya. Nah, ya kita bertukar keluar ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi Khalid. Masmuka. Ismi Khalil. Kaifa haluka? Ya ghair. Sini. Kaifa haluk anta? Bi khairin walhamdulillah. Nah, ya sudah membaca semuanya sampai di situ. Silakan jika ada yang ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita bahas yang percakapan yang di bawahnya. Ya, sambil Anda jelaskan sedikit di sini. Jadi, kalau percakapan yang di atas sampai bisa lihat percakapannya antara Khalid dan Khalil. Ya, Khalid dan Khalil dan itu laki-laki ya. Khalid dan Khalil dan itu laki-laki. Nah, lalu di bawah sini percakapannya antara Khawlah dan Khadijah. Ya, berarti antara perempuan. Ya, nanti antum akan lihat perbedaannya. Ya, di sini antum akan disajikan bahwasannya bahasa Arab itu dibedakan penggunaannya antara laki-laki dan perempuan. Ya, kita lihat mana saja yang berubah. Ya, karena memang dari segi arti dan bentuk itu sama antara yang di atas dan juga di bawah. Ya, hanya saja subjeknya yang berbeda ya. Ini antara Khawlah dan Khadijah. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, kita masuk ke percakapan yang di bawah ini. Masih percakapan yang pertama, al-hiwarul awal, tapi bagian yang ba atau B. Ya. Unzur wastami' wa'id. Ya, lihatlah, dengarlah, dan ulangilah. Antum bisa lihat situ. Antum temui lagi kalimat seperti ini. Karena memang ini antum akan temui pada halaman-halaman juga berikutnya. Ya, jadi jangan sampai dilupakan kalimat yang berulang seperti ini. Baik, Anda akan bacakan. Antum cukup mendengarkan saja terlebih dahulu. Assalamualaikum waalaikumsalam. Ismi Khawlah. Masmuka. Ismi Khadijah. Kaifa haluka? Bi khairin walhamdulillah. Wa kaifa haluka anti? Nah, tadi anak tidak salah baca ya. Salah baca. Ismi apa nih? Salah baca ya. Ha, Nah, haluki. Haluki. kita ulangi dari awal. Assalamualaikum waalaikumsalam. Ismi Khawlah. Masmuki. Apa nih? Nah, Ismi Khadijah. Kaifa haluki? Bi khairin walhamdulillah. Wa kaifa haluki anti? Bi khairin walhamdulillah. Ya, tadi apa anak salah baca? Kita lihat ya, kita akan bacakan kedua kalinya sambil kita lihat mana saja yang berubah. Assalamualaikum waalaikumsalam. Ismi Khawlah. Ya, nama saya Khawlah. Masmuki. Nah, sini antum bisa lihat berubah dari Masmuka menjadi Masmuki. Ya, karena kalau anta itu kan untuk laki-laki ya. Kalau untuk perempuan apa? anti. Anti. Iya, anti. Kita tahu bahwasanya anti ketika bergabung dengan fiil apa? Bergabung dengan isim berarti ya, kata benda itu menjadi ki. Ya, kalau anta kan ka, di sini ki. Ismi Khadijah. Nama saya Khadijah. Antum bisa lihat juga di sini kaifa haluki. Nah, kaifa haluki. Bagaimana kabarmu?
dia pakai ki. Bi khairin walhamdulillah. Wa kaifa haluki anti, ini berubah lagi ya. Wa kaifa haluka anta menjadi wa kaifa haluki anti. Nah, bi khairin walhamdulillah. Dan itu yang berubah ya. Jadi penggunaan anta jadi anti yang berubah. Silakan jika ada yang ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita baca bersama-sama. Kalau tidak ada, kita akan baca langsung bersama-sama di sini. Silakan buka mic-nya semuanya. Seperti apa yang Anda ucapkan lagi. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ismi Khawlah. Ismi Ismi Khawlah. Khawlah. Masmuki. Masmuki. Ismi Khadijah. Ismi Ismi Khadijah. Khadijah. Kaifa haluki. Kaifa Kaifa haluki. Bi khairin walhamdulillah. bi Khairin khairin walhamdulillah. Wa kaifa haluki anti. Wa kaifa haluki anti Luki anti ya. Bi khairin walhamdulillah. Bi khairin. Bi khairin walhamdulillah. Iya, kita akan praktekkan lagi suara yang di bawah ini. Jadi kita memang dari judul kelas bahasa Arabnya pun full praktek gitu ya. Jadi kita harus banyak-banyak berlatih berucap. Coba di sini silakan Akhi Fauzi dan Akhi Lutfi. Dimulai oleh Akhi Fauzi terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi Khawlah. Masmuki. Ismi Khadijah. Kaifa haluki. Bi khairin walhamdulillah. Wa kaifa haluki anti. Bi khairin walhamdulillah. Nah, baik, baik. Ya. Lanjut pada Akhi Usman bersama Akhi sini. Akhi Usman bersama Akhi Ferry. Dimulai oleh Akhi Usman terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi Khawlah. Ma ismuki. Ismi Khadijah. Kaifa haluki. Bi khairin walhamdulillah. Wa kaifa haluki anti. Bi khairin walhamdulillah. Nah, ya, betul untuk keduanya. Jadi ada yang membaca ma ismuki, sebenarnya betul juga. Ya. Tapi di situ kan hamzah wasal ya, kalau antum tahu. Ism ya, itu hamzah wasal, jadi memang bisa disambung jadi mas muki. Nah, kalau mau dibaca ma ismuki juga tidak mengapa. Lalu ba'dahu Akhi Zulhendri bersama Akhi Ahmad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi Khawlah. Masmuki. Kaifa haluki. Alhamdulillah. Wa kaifa haluki anti. Bi khairin walhamdulillah. Khairin walhamdulillah. Nah, ya. Kita lanjut bawah satu duanya pada Akhi Yuda. Di sini. Ya, Anda akan mulai terlebih dahulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi Khawlah. Masmuki. Ismi Khadijah. Ya. Kaifa haluki. Bi khairin walhamdulillah. Wa kaifa haluki anti. Kaifa haluki anti. Bi khairin walhamdulillah. Nah, ya, sampai situ kita akan dicari.
Jahit ya, akhi Yuda. Silakan jika ada yang ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita lanjut ya. Ya, jadi bentuk percakapannya seperti itu ya. Nanti juga besok seperti itu ya. Jadi yang di atas itu antara laki-laki, yang di bawah antara perempuan. Dan materi inti yang harus antum ketahui di sini adalah penggunaan anta dan anti. Anta untuk laki-laki, anti untuk perempuan. Ya. Lalu ketika dia bergabung dengan kata benda, ya, anta itu menjadi ka, lalu anti menjadi ki. Ya, antum kan nggak bisa bilang seperti ini ya. Masmu anta, ya siapa namamu? Masmu anta. Ya. Bukan seperti itu kaidahnya. Ya, jadi anta itu akan berubah, Oh, ya, jadi anti. berubah menjadi, iya Ya, menjadi ka, gitu langsung. ya. Lalu begitu juga ana, ya, nama saya, antum nggak bisa bilang ismu ana. Ya, ananya berubah menjadi ya, gitu. Ismi. Ya, seperti itu. Oh, ya. Dan begitu juga kalau di bahasa Indonesia mungkin kita tidak bisa sandingkan kan, karena bahasa Indonesia itu cukup simpel ya bahasa Indonesia. Mungkin kita bisa sandingkan ke bahasa Inggris ya. Misalnya saya itu kan I ya. Kalau kita mau bilang buku saya bukan I bukan, tapi Main. my book ya. Oh. I berubah di situ. Nah, seperti itu ya. Nah, begitu juga kamu itu kan you ya. Kalau buku kamu bukan you book tapi your Your. your book ya. Seperti itu ya. Ini sedikit kita singgung-singgung dengan bahasa Inggris supaya lebih teruraikan dan juga lebih jelas. Nah, ya kalau tidak ada yang ditanyakan, kita masuk ke bagian al-mufrodat. Apa artinya al-mufrodat? Kosakata. Kosakata. Nah, kata ya itu al-arad pengemparannya unzur wastami' wa'id ya antum lihat dapati lagi kalimat seperti ini, lihatlah dengarlah dan ulang ya di sini sudah kita terjemahkan ya kita akan gunakan untuk berlatih berucap ya kita akan baca bersama-sama di sini kata-katanya, kita akan buka mic semuanya, ikuti apa yang anda ucapkan. Kaifa haluka, Kaifa Kaifa haluka? haluka? kaifa haluki, Kaifa Kaifa haluki? haluki? anti, Anti? Anti. anta, Anta. Anta? masmuka, Masmuka. masmuki. Masmuki. Nah, ya, untuk artiannya, insyaallah antum sudah pahami. Dan juga penggunaannya, untuk laki-laki dan perempuannya pun juga ya. Kaifa haluka untuk laki-laki ya, bisa dilihat juga dari gambar ya. Bisa lihat dulu gambarnya. Nah, kaifa haluki untuk perempuan, anta laki-laki, anti perempuan ya, dan seterusnya. Itu bagian kosakatanya, karena memang setiap percakapan itu akan ada bagian kosakata ya, dirangkum di situ kata-kata yang ada pada hiwarnya. Lalu dilihat di bawahnya di sini ya latihan. Tadrib artinya apa? Latihan. Latihan. Ya, tadrib itu artinya latihan. Makanya pelatih artinya mudarrib. Kita lihat perintahnya sil bainal ibarah was surah al munasibah. Artinya sil ada yang tahu apa? Sambungkan atau cocokkan juga bisa. Ya, sil sambungkan baina artinya antara ya ini masih awal-awal nggak apa anak artikan al ibarah artinya kapan kapan wasuroh dan gambar al munasibah yang sesuai ya jadi kalau disambungkan ya kalau di artian lengkapnya sambungkan antara ungkapan dan gambar yang al munasibah yang sesuai. Al munasibah ini bisa yang sesuai yang tepat yang cocok juga bisa.
Kita lihat bagaimana pengerjaan latihannya. Contohnya di sini. Mas muka kita sambungkan dengan di bawah sini, ya kan? Untuk laki-laki kan, mas muka. Lalu mas muki ke Atas. atas ini ya. Ya, nanti pun ya yang kedua seperti itu. Anta ya ke atas. Jadi memang latihannya cukup mudah. Ya, jadi kita lihat saja apa perintahnya atau tuntutannya gitu kan. Kita dituntut untuk membedakan antara laki-laki dan perempuan, dan insya Allah itu sudah antum pahami ya dari setelah membaca hiwarnya juga. Lalu latihan yang keduanya di sini ajib. Perintahnya ajib. Artinya adalah jawablah. Ya ini fi'il amr, fi'il perintah, kata kerja perintah. Kita lihat nomor 1, assalamualaikum. Kita jawab dengan Waalaikumsalam. waalaikumsalam. Ya. Antum lihat latihannya cukup mudah. Ya, kita lihat lagi memang ini untuk pemula ya. Kalau misalnya Mas muka di sini, ya kita jawab dengan nama masing-masing ya, Ismi Fauzi atau Ismi Usman seperti itu ya. Silakan dikerjakan, jadikan tugas mandiri yang seperti ini. Ya, lalu kaifa haluka? Kita jawab bi khairin walhamdulillah. Lalu di sini Ismi nama saya. Ya, tinggal diisi dengan nama lagi. Ya, bisa nama antum. Di bawahnya yang bagian oranye ya, hanya di situ penggunaan untuk muannas ya. Mungkin nanti namanya nanti bisa diisi dengan nama perempuan. Nah, sampai di situ silakan jika ada yang ditanyakan terlebih dahulu. Sambil kita gulir halamannya. Ya, di sini ada percakapan yang kedua, insya Allah kita akan bahas besok. Dan percakapan yang ketiga di sini, insya Allah kita akan bahas lusanya. Kita ambil di sini mufrodat idofiyah. Tadi kan mufrodat itu artinya kosakata ya. Nah, idofiyah itu artinya tambahan. Nah, jadi setiap bab itu memang ada kosakata yang diambil dari hiwarnya, ya kan? Jadi ada hiwar lalu ada kosakatanya. Nah, kosakata tambahan ini ya diberikan mungkin atau disajikan oleh buku ini ya untuk menambah gudang kosakata kita saja. Ya, tidak ada percakapannya di situ. Hanya kosakata ringan ya yang mungkin akan berguna untuk kegiatan sehari-hari. Ya, jadi setiap bab itu ada dan kita akan lihat kosakata tambahan pada bab yang pertama ini tentang apa. Ya, seperti biasa kita akan baca bersama-sama. Kita akan buka mic-nya semuanya. Ikuti apa yang Ana ucapkan. Wahidun, Wahidun. Wahidun. isnani, Isnan. salasa, Salah. arba'ah, Arba'ah. khamsah. Khamsah. Nah, antum bisa lihat di situ kosakata tambahannya tentang apa? Jumlah. Angka. Dan angka ya, angka, dan nomor atau bilangan ya, yang seperti itu. Ya. Dan ya, ini juga bukan sesuatu yang baru ya. Saya pikir wahid, isnan, salasa, arba, khamsah tanpa kita artikan pun mungkin antum sudah ada yang tahu atau beberapa antum sudah ada yang tahu. Ya. Dan silakan antum hafalkan dari sekarang, jangan sampai lupa. Begitu juga dari tulisannya. Lalu kalau kita lihat latihan yang di bawahnya, ya, sil bainal adat was sura al munasibah. Sambungkan antara bilangan dan gambar yang sesuai. Misalnya di sini ada angka 4, sambungkan saya dengan gambar yang sesuai. Nah, ya, latihannya mudah seperti itu. Ya, latihan-latihan yang mudah seperti ini, ya, silakan jadikan tugas mandiri saja. Jangan kita bahas pada 1 jam yang terbatas ini ya, karena sangat sayang. Kita mungkin ambil latihan yang sekiranya membutuhkan untuk berpikir ya, yang melatih juga gitu kan. Dan juga pastinya yang berkaitan dengan luar yang baru kita bahas ya. Jadi kita akan pilih random ini. Ya, di sini latihan 1 ya. Ini tidak berkaitan dengan luar yang baru kita bahas ya. Jadi mungkin kita akan bahasnya nanti. Nah, kita akan bahas latihan yang ini ya.
Ini berkaitan yang baru kita bahas tadi. Latihan keempat. Ya. Yang Anda bilang kan, kalau kita masih ada sisa waktu, kita akan gunakan untuk tanya jawab atau mengerjakan latihan. Di sini Anda bisa lihat perintahnya, tadrib ar-rabi atau latihan yang keempat, hati jumalan kama fil misal. Karena ini masih waktu pertama, Anda artikan. Jadi hat itu artinya berikan. Lalu jumalan artinya kalimat-kalimat. Kama fil misal sebagaimana pada contoh. Ya, kama fil misal sebagaimana. Kama itu seperti atau sebagaimana. Fi itu di artinya. Lalu al-misal artinya contoh. Nah, kita lihat. Berarti kita lihat contohnya ya. Kalau antum mau mengerjakan latihannya atau mau bisa mengerjakan latihannya, berarti artinya contohnya. Ya, kita lihat ada kata Khalid, jadikan kalimat. Jadi ismi Khalid. Ya, sangat amat mudah gitu. Ya, akan dipahami terlebih dahulu sebelum dijawab bersama-sama. Coba nomor 1 di sini dijawab oleh Akhi Zulhendri Khalil. Ismi Khalil. 6 ya. Bagus, bagus. Jadi simpelnya itu ada kata dibuatkan kalimatnya seperti itu ya. Ismi Khalid. Lalu Khadijah dijawab oleh Akhi Fauzi. Ismi Khadijah. Ismi Khadijah. Lalu Akhi Ferry boleh yang Muhammad. Ismi Muhammad. Ismi Muhammad. Nah, lalu yang terakhir bisa dijawab oleh Akhi Yuda. Fatimah. Ismi Fatimah. Ismi Fatimah. 6 ya. Ismi Fatimah. Nah, Ismi Fatimah. Jadi bentuk latihannya seperti itu ya. Ada kata kita buatkan kalimatnya. Dan latihan yang seperti ini itu sangat-sangat berguna untuk apa itu namanya, melatih penalaran kita ya. Jadi memang ibaratnya ini praktek kan, praktek apa yang sudah kita ketahui. Jadi beberapa antum memang sudah tahu yang tadi anta untuk laki-laki, anti untuk perempuan ya. Jadi jangan cuma tahu saja, kita harus praktekkan pada lapangannya gitu. Dan latihan ini sangat berguna untuk ya yang seperti itu ya. Latihan ini juga praktek kan sebenarnya. Kita berarti berucap. Nah, silakan jika ada yang ditanyakan terlebih dahulu. Ya, sebelum mungkin kita akan akhiri. Ya. Masih ada sisa waktu 7 menit lagi. Kita akan gunakan untuk tanya jawab. Lalu, apakah latihannya akan seperti ini ya, mudah seperti ini? Ya, tentunya tidak. Mungkin nanti ke depannya kita akan lebih dituntut untuk berpikir lagi. Ya, tapi itu masih nanti ya. Kita belajar pelan-pelan di sini. Ustadz mau tanya. Ya, silakan. Iya. Kalau menggunakan kalimat bertanya, apa ada format khusus untuk pertanyaan? Umpama di depannya apa, bagaimana, dan lain sebagainya. Untuk bertanya itu ya mungkin bisa didahulukan oleh kata tanya. Ya, ini antum bertanya format kan? Maksudnya format ini bentuk ya berarti ya? Ya. Nah, ya misalkan tadi ya diawali dengan ma. Ma itu kan artinya apa? Yaitu kata tanya. Kalau di bahasa Indonesia mungkin Adika Simba ya. Apa, di mana, kapan, lalu siapa, dan bagaimana. Ya tinggal bisa ditunjukkan dengan kalimat tanya saja. Ya kalau apa, ma. Kalau di mana, aina. Kalau siapa, man. Kalau bagaimana tadi sudah kita dapati, kaifa. Ya, lalu apa lagi? Adika Simba ya. Kapan ya? Kapan itu man tadi sudah. Ya mungkin seperti itu. Ya diawali dengan kata tanya.
Lalu mungkin formatnya bisa ditunjukkan dengan intonasinya, percaya kan? Dengan intonasi. Misalnya, em, misalnya anak tanya, fahim tak, gitu kan? Kita jawab dengan apa? Kalau fahim tak, ya, kalau fahim tak, fahim tuh. Kalau fahim tuh, jawabnya Fahimna. fahimna. Ya, jadi fahim tuh mah artinya telah paham. Tapi kalau intonasi kita fahim tuh, gitu kan bertanya. Kita jawab dengan fahimna. Nah, seperti itu. Jadi formatnya bisa diawali dengan kalimat tanya atau dengan intonasinya. Mafhum akhi. Siapa tadi yang bertanya? Lutfi Ustaz. Akhi Lutfi ya. Paham pertanyaannya? Iya. Paham, Alhamdulillah. paham. Ya, kita masih punya waktu 4 menit lagi. Silakan jika ada yang ditanyakan. Izin bertanya, Ustaz. Nah, silakan. Ini yang berkaitan latihan mandiri di halaman Oke. 9. Tadrib 2, 3, dan 4-nya itu artinya apa, Ustaz? Nah, ya. Ini bagus. Kalau misalnya antum tidak tahu dari segi arti, mungkin dari apa yang harus dilakukan, silakan ditanya. Dan mungkin grupnya pun bisa dimanfaatkan untuk tugas mandiri seperti itu. Kita lihat latihan ke berapa? 2 dan 3 4 ya. Ya, Nah, di sini rotibil a'dad artinya ada urutkan atau rapihkan dulu. Ya, berarti kan di situ satu. Nah, tinggal antum urutkan saja. 1 sampai ya, setelahnya. Bisa antum jawab. Ya, karena yang di atas sini ya, yang orange ini belum urut gitu loh. Antum tinggal urutkan. Nah, latihannya sangat mudah kan? Lalu latihan yang ketiga, asyir ilal adadilladzi tasma'uhu ya. Tunjuk kepada bilangan yang kamu mendengarnya. Ya, jadi ini seolah-olah misalnya pengajar bilang isnain isnain gitu ya. Lalu antum langsung tunjuk apa? Angka 2. Lalu misalnya anak bilang arba'ah, antum langsung tunjuk di sini. Arba'ah 4 gitu. Ya, latihan ketiga seperti itu ya bentuknya. Lalu di sini kulil adat al-musyar ilai. Ya, kalau ini balik ya. Misalnya kan anak bertatapan gitu, ada berhadapan, anak tunjuk ini, antum bilang isnain gitu. Lalu anak tunjuk ini, antum jawab apa kira-kira? salah. Arba'ah. Al-Asa. Salah saya ini. Al-Asa. Nah, ya, Selasa nih latihannya bawah. Saya lihat. salah saya. Ya, jadi latihannya bentuknya seperti itu. Menurut anak, ya latihannya seperti itu sangat-sangat mudah. Jadi bagusnya dijadikan tugas mandiri saja. Kita mungkin bahasnya di sini ya, di sini Atarokib Anahwiyah ya, yang berlatih praktek, tata bahasa seperti itu yang akan kita bahas. Nah, tersisa 1 menit lagi di sini, sudah 10.14. Kayak ini Ustaz tanya satu. Nah, silakan. Berarti tadi kan mas muka. Nah, Ini kan apakah itu dilanjut atau aslinya ma ismuka atau gimana ya? ya jadi ism ya tadi ada bilang ya ma ismuka ya ana benarkan juga karena tidak salah di situ. Ya. Jadi si ism itu ya hamzahnya itu hamzah wasal. Antum kalau tahu akhi Zulhendri ya, hamzah wasal itu yang juga ada pada alif lam. Jadi memang bisa disambung ya. Juga bisa tidak dibaca gitu ya ibaratnya. Jadi kalau kita ma langsung tuh alifnya nggak bisa dibaca, nggak usah dibaca maksudnya mas muka. Sebagaimana kita baca Bismillah gitu kan. Bismillah. Di situ antum bisa lihat isem ya itu tidak dibaca uh, hamzahnya. Kenapa? Karena itu hamzah wasal. Ya balik lagi ke kaidah yang tadi. Nah, mafhum? Paham. Nah, ya, sudah 10.15 ini.
mungkin kita akan cukupkan sampai sini. Anak anggap materinya jelas dan juga bisa dipahami. Dan jangan dilupakan ya, karena sangat penting untuk pembelajaran berikutnya. Baik, nakhtatim hadza liqa bidu'ai kafaratil majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.